Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiana Rizkyani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Saya berasal dari SDN Cilantung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah wawancara untuk pelaksanaan demokrasi kontekstual modul 351. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SD Cilantung 1 bersama Bapak Aam. Dalam demokrasi kontekstual ini, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah untuk pembahasan tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Oke, wawancara akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Gini Pak, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Boleh. Ya kebetulan yang juga saya mungkin Pak tentang wawancara yaitu tentang dilema etika dan juga juga sudah banyak pengalaman gitu Pak ya, tentang banyak kasus-kasus gitu Pak di sekolah ya. Gini Pak, untuk kasus yang pertama untuk saya membuat Bapak tentang dilema etika ini Pak, kan selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral ya Pak ya? Sekolah kami yang memang masalah kasus selalu ada, yang mana itu kasus yang dianggap boleh dikatakan kecil bisa diidentifikasi, yang dianggap itu adalah sampai KBM-nya terbengkalai, itu dianggap kasus yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada rekan kami di sekolah pun yang jarang ke sekolah pun masih dalam suasana pendekatan. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terselesaikan. Jadi berarti masuknya ke kasus seorang guru mungkin ya Pak ya? Iya. Guru Jarang ke sekolah. Itu apa statusnya bagaimana Pak itu? Terus adalah guru olahraga, dia bulan-bulan ini dia jarang, karena apa? Masih dalam pendekatan, masih berkonsolidasi, dia mau apa? Belum tahu, tapi sekarang bisa. Baik, nah Pak, kalau menanggapi kasus yang baru saja Pak, kan selama ini bagaimana sih Pak Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan mungkin ya Pak ya, ada yang betul sama-sama betul, itu sama-sama benar, dan ada juga atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti apa yang dialami oleh rekan kami, di kasus memang harus segera diselesaikan. Dia jarang ke sekolah, karena dia jarang ke sekolah, akhirnya saya melalui pendekatannya hampir lelah setiap hari. Diajak bicara, diajak duduk bersama, diajak sharing, diajak, ya kita nggak pernah diajak secara dia itu harus menguras dengan pikiran. Jadi saya belajar diajak secara enjoy. Disitulah saya bisa memberikan pengaruh supaya dia itu berpikir, akhirnya besok lusanya dia sudah mulai bisa sekolah, bisa KBM, nah, seperti semula. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Nah, terus Bapak kalau langkah-langkah atau proses apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menindaklanjuti itu Pak? Nah, langkah-langkahnya itu diantaranya karena dia adalah guru senior, kebetulan ada suatu kesempatan, maka saya tawarkan supaya dia itu karena dia itu punya kemampuan juga,
saya coba dia tawarkan promosi supaya dia bisa jadi pemimpin atau memimpin suatu sekolah. Akhirnya dia termotivasi juga. Dengan langkah-langkah itu saya kasih motivasi seperti itu. Alhamdulillah dia semakin semangat sekolahnya. Tiap hari datang, tiap hari sharing, alhamdulillah dia. Saya ini Pak ya. Nah Pak, selain tadi langkah-langkah yang Bapak sebutkan, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak sangat efektif dalam mengambil keputusan dalam proses dilema ekonomi? Itu selain saya dengan orang yang bersangkutan, tidak lupa di sekolah kami pun tidak terlepas ada para guru semua, dia selalu ditata, bahkan melalui usaha mulai melupakan mulai kelayakannya gimana dengan rekan kami, dengan adanya perubahan-perubahan rekan kami di sekolah, sehingga dia bisa bersatu dengan rekan-rekan yang lain, dan sebagaimana dia sebagai olahraga saja. Itu langkah-langkah kami dengan tidak kami sendirian di sekolah, tapi dengan rekan-rekan di sekolah juga kami bekerja. Jadi intinya bekerja sama. Ya, jadi dengan kolaborasi mungkin ya Pak ya. Oke, kolaborasi dengan guru juga, dengan senior juga ya Pak ya. Yang penting orang tersebut kasus ini juga bisa terpecahkan ya Pak ya. Oke, nah Pak melihat hal tersebut juga nih apa saja nih ya Pak ya yang selama ini merupakan jadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus-kasus dilema etika ini. Kalau yang namanya kasus etika, kita bicaranya dengan hati. Apakah suatu statement ini akan diterima atau tidak? Terkadang itu bagaimana situasi dan kondisi pendekatan sebagai pimpinan terhadap penistaan. Akhirnya saya melalui pendekatan yang secara situasi dan kondisi, hal seperti itulah yang selalu saya ambil, sehingga efektivitas kita memberikan pengaruh terhadap mereka-mereka yang melanggar etika apabila berapa langkah ini Pak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara nih Pak atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyesuaian kasus atau dilema etika itu? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat Pak? Atau Bapak juga mungkin memiliki jadwal tertentu? kalau penyelesaian kasus itu terkadang kita tidak bisa dibikin secara terjadwal. Sekarang saya sebagai pimpinan melihat situasi dan kondisi, kapan, di mana, efektivitasnya bagaimana, supaya apa yang diharapkan oleh pimpinan dan sekolah itu bisa terlaksana dan bisa tuntas, selesai lah gitu, kalau seandainya itu dianggap. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, kalau misalnya harus tetap harus dikerjakan, berarti harus dikerjakan segera ya Pak ya. Jadi tidak bisa dijadwalkan secara Tidak rinci bisa, ya Pak ya. Jadi harus, jadi kalau permasalahan ditimbun itu akan jadi masalah besar. Maka saya tidak bisa menimbun suatu masalah-masalah, harus selesai itu. Sekali ya Pak ya tindakan yang Bapak lakukan nih. Nah ini Pak, apakah ada seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan atau keputusan? Yang jelas karena ini adalah tingkatan SD, kita tidak ada waktu. Ada juga guru senior. Maka di sekolah kami ada 2-3 orang guru senior, alhamdulillah mereka membantu pimpinan juga menyelesaikan juga. Terkadang suatu masalah tidak saya selesaikan, dia sudah bisa menyelesaikan sendiri cuma dengan dirinya sendiri. Jadi kolaborasi antara guru senior dengan kepala sekolah juga menjadi juga mungkin ya Pak untuk pemecahan masalah ini. Jadi permasalahan ini juga bisa dipecahkan secara berkolaborasi. Berkolaborasi. Nah,
Nah, dari semua hal nih Pak yang telah Bapak sampaikan kepada saya Pak ya, pelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak? Kita ambil hikmahnya dari saya dulu, eh, diambil titik pembelajaran bagi saya sendiri adalah bisa terutama membantu murid-murid, bisa hal yang terbaik, membuat suatu kebijakan yang enak bagi rekan sendiri pun. Kalau seandainya itu jadi masalah, yang penting masalah jangan timbul lagi masalah. Alhamdulillah dengan kerjasama, intinya dengan musyawarah, alhamdulillah semua pihak bisa menerima dengan apa yang kita lakukan pada suatu lembaga. Oke Bapak, alhamdulillah Pak ternyata dari kasus-kasus dilema yang Bapak ambil ya Pak ya, Iya. Banyak sekali ilmu yang dapat saya dapatkan. Jadi Mudah-mudahan. pembelajaran Pak buat saya juga ke depannya bagaimana cara dan mungkin Pak dari Bapak berbicara kalau segala sesuatu pasti dengan cara musyawarah ya Pak ya. Betul, betul. Musyawarah dan juga berkolaborasi mungkin ya Pak ya, Betul, betul. kolaborasi ya. Jadi titik utama mungkin ya Pak dalam pemecahan satu masalah ya Pak. Terima kasih Bapak untuk waktunya Sama-sama. dan juga Bapak udah memberikan kesempatan saya untuk wawancara meminta ilmu dari Bapak juga. Oke, Oke Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Cilampeni 3 yaitu Bapak Sobandi SPD MPD. Maka dari kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Dari gini Pak, maksud saya datang ke sini, saya ingin mencoba sharing mungkin ya Pak ya, sharing dan juga mencari pengalaman dari Bapak tentang kepemimpinan Bapak mungkin ya Pak, tentang yaitu materinya tentang dilema etika dan juga kasus bagi kamera. Nah, untuk yang pertama ini Pak, selama ini pandangan Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak yang ada di sekolah Bapak? Dengan adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan di lingkungan sekolah, di mana dilema etika itu benar lawan benar dan rujukan moral itu benar lawan salah. Contoh kasusnya yaitu perundungan di antara sesama siswa. Melihat dari kasus ini terlihat adanya nilai kebajikan yang bertentangan dengan toleransi, tanggung jawab, kesopanan, dan kasih sayang. Kasus ini terjadi pada kelas 1 sehingga pelaku terancam tidak bisa naik kelas. Oh, berarti ini maksudnya tentang kasus perundungan ya Pak ya? Ya, Nah, kalau melihat kasus perundungan ini kan emang sering terjadi ya Pak ya di sekolah juga. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu? ya yang tentunya yang pertama mengidentifikasi permasalahan berupa pengumpulan fakta dan informasi dari berbagai sumber serta mencari keabsahannya seperti kasus yang tadi yang Bapak bicarakan. Lihat bahwa seorang siswa sering melakukan perundungan, mengejek, berkelahi, dan lain sebagainya. Sedangkan orang tua tidak menerima dengan tindakan yang dilakukan teman anaknya itu. Dilema etika yang terjadi yaitu benar-benar benar lawan benar. Lawan kasus tersebut merupakan dilema etika
rasa kesedihan lawan rasa kasihan. Berarti dia masuk ke dilema etika keadilan melawan kebenaran ini ya, kasihan gitu ya Pak ya. Nah, Iya. ini melihat langkah yang barusan Bapak disebutkan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dapat Bapak lakukan selama ini Pak dalam menghadapi kasus tersebut? Ya, langkahnya yang pertama mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari fakta-fakta kebenaran, dan memanggil orang tua, korban, dan pelaku, kemudian memusyawarahkan, mengambil suatu keputusan. Iya, betul. Langkah yang pertama pasti mengidentifikasi masalah dan mencari fakta. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dia berdiskusi menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir karena mengharapkan kebaikan demi banyak orang. Dan di sini ambil keputusan yang Bapak ambil dengan memutuskan sendiri apa yang baik untuk sekolah, karena Bapak sebagai kepala sekolah yang penting tanggung jawab pada kasus yang terjadi di sekolah. Ya, kepentingan berada pada pemangku kepentingan ya Pak ya. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yaitu adanya sebelah pihak yang tidak lapang dada menerima keputusan, sehingga muncul rasa tidak nyaman pada orang tersebut. Ya, sesuai Pak ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara Pak atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat misalnya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih Pak yang dapat Bapak lakukan? Ya, Bapak langsung menyelesaikannya di tempat dan di ruangan yang khusus dengan berdialog, berdiskusi dengan pihak yang terkait. Ya, langsung ya Pak ya. Dan apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menangani keputusan dalam kasus dilema ini Pak? Mementingkan kebaikan bersama, tentunya lebih bijaksana agar tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, Pak. Nah, dari semua hal Pak yang telah Bapak sampaikan, lalu pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan Bapak selama ini menjadi kepala? Dalam menghadapi sebuah kasus, terutama dilema etika atau kebutuhan moral, kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin, mencari fakta-fakta yang sebenarnya, seperti kasus perundungan tadi, orang tua korban tidak menerima dan akan melaporkan kepada pihak yang berwenang, maka tindakan seorang kepala sekolah yang dalam penanganan ini mengambil keputusan harus berpihak pada murid dan mementingkan kebaikan bersama. Maka Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan anak tersebut tetap naik kelas dengan catatan berubah perilakunya. Jadi menghadapi kasus perundungan ini, Bapak lebih mengambil keputusan dari hasil musyawarah, identifikasi gitu mungkin ya Pak ya. Iya. Hingga akhirnya anak tersebut yang pasti tidak merasa kerugikan juga, dan dia juga bisa langsung lanjut ke sekolah mungkin ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak Ya, atas kesempatannya untuk memberikan wawancaranya bersama saya. Semoga apa yang telah Bapak berikan menjadi pembelajaran ke depannya untuk saya. Pak, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Cikarang bersama Bapak Hari. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau tentang
Yang pertama yaitu tentang rujukan moral dan juga dilema etika yang terjadi di sekolah SDN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak sekarang udah bagaimana Pak di sekolah Bapak nih? Nyaman atau bagaimana nih Pak nih kondisinya? Ya kalau dibilang nyaman itu tidak ya, karena saya baru masuk ke lingkungan tersebut, kemudian saya belum tahu situasi di sana, otomatis buat saya di sana penyesuaian dulu, saya lihat dulu lingkungan dan sebagainya. Jadi Pak kalau melihat saya berikan gini Pak, saya mau sedikit mencari ilmu dari Bapak nih, sedikit wawancara ya Pak ya, mungkin ya sedikit saja nih Pak. Silakan kalau bisa dijawab. Tidak apa-apa Pak? Ya boleh. Oke siap. Ini Pak ya, pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan kepada Bapak ini kan, selama ini bagaimana sih Pak cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan apa yang ada di sekolah Bapak sekarang? Ya baik. Kalau yang menurut pikiran saya, kalau yang tadi dikatakan dilema etika itu mungkin maksudnya seperti pola tingkah laku orang-orang, mungkin seperti itu kan. Nah di sana memang kelihatan berkaitan dengan sumber daya, misalnya di tenaga pengajar di sana, dan otomatis saya menilai dan mungkin guru-guru juga menilai saya di sana. Nah untuk penilaian para tenaga pengajar di sana memang pertama-tama saya lihat sikap mungkin ya. Nah dari sikap juga dari obrolan itu kita bisa menilai bahwa seseorang pengajar, seseorang guru itu mempunyai ilmu pendidikan, ilmu pedagogi. Nah, seperti itu mungkin kalau untuk apa tadi yang disebut Langkah mengidentifikasinya langkah mungkin ya. identifikasi seperti itu. Jadi maksud Bapak, jadi pertama yang Bapak lihat dari kasus Bapak ini berarti Bapak masuk ke SDM-nya mungkin ya Pak ya? Oh iya, Sumber itu maksudnya. ya. Jadi langkah yang akan Bapak lakukan tadi Bapak melihat terlebih dahulu, berarti mengidentifikasi dulu si guru-gurunya gitu ya Pak Iya, ya? seperti itu. Nah, kalau melihat yang tadi Bapak sebutkan, nah, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan mungkin apa ya, ada sama-sama salah dan juga sama-sama benar. Nah, dan itu juga kan mengandung nilai-nilai kebajikan mungkin apa ya. Ya. Bagaimana nih Pak? Ini sebenarnya tidak bisa sekaligus paham juga bisa untuk pertanyaan ini, tolong bisa diulangi lagi. Oh, ya. Jadi gini Pak, bagaimana nih tindakan Bapak dalam keputusan di sekolah Bapak, terutama di mana ada dua kepentingan gitu Pak. Yang paling utama dalam kasusnya tadi seperti Bapak bilang kan guru-gurunya SDM-nya ada yang sama-sama benar tindakannya, ada juga yang sama-sama salah. Nilai-nilai kebajikan yang Bapak lakukan itu bagaimana cara mengambil keputusan yang Bapak lakukan di sekolah? Ya, untuk itu mungkin saya lakukan komunikasi ya. Komunikasi tentang permasalahan yang dihadapi. Mungkin untuk permasalahan ini saya ngobrol dengan individu tersebut, sehingga dengan obrolan itu akan ketahuan permasalahan yang sebenarnya. Dengan demikian saya bisa mengambil cara untuk mengatasinya. Seperti itu kalau
tidak salah jawaban. Jadi seperti Bapak mungkin melihat dari tanggung jawab Bapak, mungkin apa yang Iya, itu sesuai tanggung jawab Bapak, dan juga mungkin apa ya. Iya, iya. Nah, untuk itu berikutnya Pak nih, langkah-langkah atau prosedur apa nih Pak yang Bapak lakukan dalam memecahkan kasus-kasus Bapak nih? Ya, yang sebelumnya tadi saya identifikasi dulu ya. Kemudian sudah tahu permasalahannya. Tadi itu untuk inti pokoknya itu apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam Untuk menyelesaikan kasus-kasus Bapak? menyelesaikan kasus. Ya itu mungkin untuk pertama-tama itu ya saya harus bisa untuk mengatasi masalah itu ya. Nah, yang kalau saya pribadi sendiri untuk menghadapi terjun ke dalam permasalahan tersebut adalah diawali ya dengan apa namanya, lapang dada dulu ya. Oh, ya. Lapang dada. Dan setelah itu ya tetap jadi permasalahannya seperti tadi saya katakan bahwa harus ada komunikasi seperti itu ya. Tapi dikomunikasikan. Kalau tidak salah jawaban atau kalau salah boleh diulang lagi pertanyaan. Tidak apa-apa Pak, nah, itu kan langkah-langkah Bapak mungkin ya dengan cara komunikasi, angka mungkin ya. komunikasi kan berarti betul kan Ya, dengan identifikasi juga mungkin dari kata Bapak mungkin ya. ya Jadi identifikasi cara tidak langsung permasalahan yang Bapak lakukan gitu kan. Itu mungkin apa ya? oh iya Nah, itu memang sudah saya lakukan. Lalu Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Bapak nih? Ya. Yang efektifnya? Kalau untuk di hal ini karena saya ditugaskan sebagai kepala ya, yang namanya kepala itu kan di atas. Ya. Jadi kalau di bawah namanya kaki itu. Ya. Ya. Karena di atas namanya di atas, ya mungkin saya yang paling atas. Yang menentukan gitu kan. Misalnya ya tidak bisa misalnya bawahan kepingin seperti apa kepalanya, gitu kan? Maksudnya kemauan bawahan itu ya maksudnya tidak bisa lah untuk kepala sekolah diatur oleh guru, gitu kan? Nah tapi juga di sini saya tidak diktator juga, ya mungkin sekali-kali ya dituruti juga kalau memang ada usul dari guru yang bagus ya mungkin masuk juga gitu. Artinya bukan diktator harus begini tapi kadang itu juga kan kita harus tepat ngambil keputusan karena kalau tidak tepat ya akan fatal juga oleh kepala tersebut karena namanya pimpinan untuk menentukan kebijakan seperti itu. Mungkin itu Bapak sudah mengambil keputusan sebagai pengaku pemimpinan mungkin Pak ya? Iya. Nah, ya. Bagus sekali Pak. Kita sesuatu juga harus sesuai mungkin Pak ya dengan peraturan yang ada. Iya. Nah Pak, menyambut dengan peraturan yang ada nih, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan menjadi tantangan Bapak nih dalam mengambil suatu keputusan? Ya, ya tantangannya itu yang diberi keputusannya itu menerima atau tidak, begitu. Walaupun keputusan itu benar, kan belum bisa tentu diterima. Padahal sudah benar keputusan karena mungkin ada kepentingan lain. Nah, tapi tetap di sini saya sebagai kepala sekolah ya, kalau yang menentukan kebijakan gitu kan, ya mau tidak mau lah, gitu kan. Karena yang bertanggung jawab juga sekaligus hancurnya sekolah juga kepala sekolah yang harus tanggung jawab. Seperti itu tanggung jawabnya di sana. Diakui juga bukan hanya untuk
setelah saya pimpin sekolah majunya aja, tapi sekolah jadi mundurnya juga saya lebih fatal di Iya. sana. Tanggung jawab juga saya seperti itu mungkin. Lebih nilai kebajikan bapak, tanggung jawab bapak yang besar itu mungkin ya pak ya. Iya, itu tepatnya ya. seperti itu. Ya. Nah, Pak, kalau melihat dari sebuah kasus yang bapak hadapi, apakah bapak ada tata kala atau jadwal tertentu pak dalam sebuah penyelesaian kasus gitu, atau misalnya bapak langsung menyelesaikan di tempat tuh untuk menyelesaikan sebuah kasus itu? Ya, itu tidak bisa sekaligus ya kalau Hmm. menurut pengalaman saya. Ya, saya lihat kondisi dulu. Nah, ya. Ya, saya lihat kondisi, situasi yang memungkinkan tentunya untuk waktu pemecahan masalah tersebut. Gitu. Jadi intinya bapak tidak menjadwalkan ya kalau untuk permasalahan dijadwalkan dibereskan hari ini atau gimana Oh, enggak ya? tidak mungkin itu ya perlu pertimbangan. Nah, ya. Tidak bisa ya lihat situasi lah. Ya. Nah, kalau dari lihat situasi berikut pak, dengan kasus yang bapak hadapi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu bapak nih dalam mengambil keputusan bapak? Oh ya, itu memang ada dua macam. Ada yang mendukung, Ya. ada yang tidak. Pro dan kontra Ya, ya. pro kontra itu memang selalu ada. Iya. Begitu. Tapi tetap keputusan yang terbaik seperti itu. Walaupun memang, dan saya juga bisa menilai mana yang yang kontra itu ya mungkin ya ada kepentingan lain. Ya, yang pro mungkin diantaranya itulah yang positif karena sayanya positif gitu. Jadi yang mungkin yang pro itu ya dia orangnya positif karena saya sendiri merasa positif. Ya. Begitu. Kalau yang kontra ya itu mungkin ada negatifnya gitu. SDM yang bapak hadapi sekarang dari pro dan kontra dari pendidikannya mungkin ya pak ya, Iya. SDM-nya ya pak ya. Iya. Nah, kalau dari segi kasus yang tadi bapak sebutkan gitu tentang SDM juga, hambatan-hambatan bapak, tentang bapak juga mungkin apa ya. Ya. Dan dari semua hal yang telah bapak sebutkan, apakah pembelajaran apa yang bapak dapat petik dari pengalaman bapak dalam kasus pengambilan keputusan ini pak? Oh ya, jadi saya sendiri merasa bangga juga terhadap diri sendiri karena di sinilah saya belajar sebagai pimpinan. Begitu yang dipetik kalau masalah ya, ilmu kita selalu tidak ada habisnya ya kalau masalah ilmu. Jadi untuk kalau masalah apa tadi pengalaman, apakah menjadi pembelajaran nih buat bapak dari kasus ini? Oh, ya. Gitu, yang harus bapak petik nih dari dilema etika ini? Ya jelas itu saya rasakan sendiri bagaimana saya mengambil keputusan, harus bagaimana saya ambil langkah mana begitu. Jelas itu jadi pengalaman sekaligus pengetahuan buat saya sendiri. Jadi kasusnya tidak bisa terselesaikan intinya pak ya? Ya alhamdulillah karena mungkin ya langkah saya juga ya bukan saya sombong, bukan ya saya rasa sendiri ternyata permasalahan itu bisa beres. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sekali bapak, mungkin pertanyaan saya cuma demikian mungkin apa ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada pengalaman bapak. Mungkin dari pengalaman bapak ini bisa menjadi contoh saya ke depan mungkin apa ya. Terima kasih atas waktunya bapak juga. Terima kasih untuk bantuan bapaknya juga. Saya ucapkan Sama-sama. Assalamualaikum.